Tegangan NATO-Rusia terus meningkat. Dari pernyataan terbuka Ursula von der Leyen hingga ancaman Menteri Luar Negeri Polandia dan Inggris, aliansi Barat menyiapkan opsi militer. Namun di sisi lain, Rusia mengingatkan keunggulan arsenal hipersoniknya. Apakah Eropa siap menanggung konsekuensi perang terbuka? Inilah Hot Topics, topik terhangat terkait isu-isu nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Rudal Oresnik akan hantam Eropa tanpa ampun jika NATO nekat serang pesawat Rusia. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan opsi untuk menembak jatuh pesawat Rusia yang masuk ke wilayah udara NATO tidak dapat dikesampingkan. Ini adalah pernyataan terbuka von der Leyen yang menandai meningkatnya ketegangan di Eropa Barat hingga Timur. Permusuhan elit Eropa terhadap Rusia kembali mendapat angin setelah Presiden Donald Trump mendorong Ukraina merebut kembali wilayah yang bergabung ke Rusia. Di New York, Trump juga mengejek Moskow sebagai macan kertas karena dianggap gagal mengalahkan Ukraina. Peristiwa yang diduga turut memprovokasi ketegangan NATO-Rusia adalah peringatan kemunculan pesawat nirawak di Polandia, Rumania, serta terbaru di Swedia dan Norwegia. Tidak ada satupun bukti material yang menunjukkan drone tersebut dikendalikan Rusia atau diterbangkan dengan sengaja untuk memanaskan perang. Namun, tuduhan berat langsung mengarah ke Moskow. Inilah yang memunculkan narasi bahwa NATO harus segera bersikap dan jika perlu melawan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak mengesampingkan tindakan NATO. Meski sejauh ini Washington tidak yakin akan keterlibatan Rusia. Polandia dan Estonia sama-sama menuduh Moskow melakukan penyusupan ke wilayah NATO. Dalam beberapa pekan terakhir, klaim yang dibantah pemerintah Rusia. Pendapat saya adalah kita harus mempertahankan setiap sentimeter persegi wilayah ini, ujar Ursula von der Leyen. Menurutnya, jika ada penyusupan di wilayah udara setelah peringatan dan penjelasan yang sangat jelas, tentu saja opsi untuk menembak jatuh jet tempur yang memasuki wilayah udara NATO tersedia. Ia menegaskan, jika hal itu terjadi, maka sudah bisa dipastikan tindakan tersebut akan menjadi lonceng dimulainya perang terbuka NATO melawan Rusia. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menguraikan bahwa keputusan menembak pesawat penyusup akan dibuat secara langsung dan selalu didasarkan pada intelijen yang tersedia mengenai ancaman. Menteri Luar Negeri Polandia Radosław Sikorski memperingatkan dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB bahwa setiap penyusupan di masa mendatang ke wilayah NATO akan ditanggapi dengan kekerasan. Jika rudal atau pesawat lain memasuki wilayah udara kami tanpa izin, baik sengaja maupun tidak sengaja, lalu ditembak jatuh dan puing-puingnya jatuh di wilayah NATO, jangan datang ke sini untuk mengeluh tentang hal itu, tegasnya. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyampaikan pesan serupa dengan menegaskan bahwa Inggris tetap mengambil semua langkah yang diperlukan untuk NATO. Jika kami perlu menghadapi pesawat yang beroperasi di wilayah udara NATO tanpa izin, kami akan melakukannya, ujarnya. Rusia secara tegas membantah tuduhan Barat. Wakil tetap pertama Rusia di PBB, Dmitry Polyansky, menyebut tuduhan itu sebagai histeria Rusfobia. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, juga menolak pernyataan Trump yang menyebut Rusia hanya macan kertas. Dengan nada bercanda, ia mengatakan Rusia lebih tepat disandingkan dengan beruang. Tidak ada yang namanya beruang kertas, dan Rusia adalah beruang sungguhan seluruhnya. Peskov menambahkan, ekonomi Rusia telah beradaptasi dengan konflik yang sedang berlangsung. Negeri itu mampu menyediakan peralatan bagi militernya meski menghadapi beberapa masalah. Ia juga menyindir Trump sebagai pengusaha yang mencoba memaksa dunia membeli minyak dan gas Amerika dengan harga lebih tinggi. Namun ia menekankan Presiden Rusia Vladimir Putin tetap menghargai upaya Trump memediasi konflik Rusia-Ukraina. Meski demikian, Peskov mengakui perundingan bilateral berjalan lambat karena Washington selalu mengaitkan pemulihan hubungan dengan penyelesaian konflik di Ukraina. Moskow tetap terbuka untuk mengupayakan resolusi damai, katanya. Seraya mengingatkan situasi medan perang Ukraina semakin memburuk. Polandia yang pertama kali mengungkapkan dugaan masuknya pesawat asing sejauh ini belum memberikan bukti drone tersebut berasal dari Rusia. Menurut Polanski, satu-satunya kerusakan yang terkonfirmasi justru berasal dari rudal yang ditembakkan pesawat F-16 NATO dan menghantam bangunan tempat tinggal. Mengenai dugaan pelanggaran wilayah udara di atas Laut Baltik, pejabat Rusia menegaskan jet mereka terbang sesuai rencana dan tidak melintasi wilayah udara Estonia. Sementara itu, politisi Barat terus mengeluarkan ancaman terhadap Rusia. Meski para perencana militer NATO sadar aliansi itu tidak siap menghadapi konfrontasi langsung, NATO juga tidak sanggup menyaingi kemampuan industri militer Rusia yang memproduksi persenjataan dalam jumlah besar dalam waktu singkat.
Sekjen NATO Mark Rutte sendiri mengakui produksi militer Rusia dalam 3 bulan setara dengan produksi seluruh NATO selama setahun. Jika konfrontasi terbuka terjadi, Rusia memiliki deretan senjata mematikan yang mampu menghancurkan kota-kota Eropa, mulai dari peluru kendali, konvensional hingga nuklir. Rudal Oreshnik menempati peringkat pertama sebagai rudal non-nuklir paling berbahaya. Rudal jarak menengah berkecepatan hipersonik ini mampu menembus pertahanan NATO, menghantam markas NATO di Brussel dalam 17 menit, pangkalan udara Ramstein di Jerman dalam 15 menit, dan pangkalan udara Rzeszkowo di Polandia dalam 11 menit. Selain itu, Rusia juga memiliki rudal Iskander yang dapat menyerang pusat komando di Lithuania, Jerman, atau Polandia dalam hitungan menit. Kemudian rudal hipersonik Zikron dengan jangkauan 1000 km dan kecepatan Mach 9 serta rudal antar benua Avangard dengan kecepatan Mach 28 yang mampu menghantam target strategis Eropa hanya dalam 30 menit. Rusia juga memiliki rudal antar benua Sarmat atau Setan dengan daya hancur dahsyat. Menurut Federasi Ilmuwan Amerika atau FAS, Rusia kini menguasai total 5.580 hulu ledak nuklir, terdiri dari 1.710 yang siap dikerahkan, 2.670 dalam penyimpanan, dan 1.200 sudah dipensiunkan. Dengan sistem persenjataan nuklir yang mencakup udara, darat, dan laut, serta keunggulan teknologi hipersonik, Rusia memiliki keunggulan strategis atas NATO. Presiden Putin bahkan menantang Barat untuk mencoba mencegat rudal hipersonik Oreshnik dengan sistem pertahanan terbaik mereka, sembari mengingatkan bahwa sistem pertahanan rudal Pentagon tidak sepenuhnya melindungi Amerika Serikat. Namun di sisi lain, negara-negara besar NATO seperti Jerman, Prancis, Inggris, dan Italia sedang menghadapi masalah domestik serius, mulai dari krisis politik hingga rendahnya kepercayaan publik pada para pemimpin mereka. Kondisi itu membuat keputusan untuk melancarkan perang terbuka melawan Rusia semakin sulit diambil. Kalaupun perang benar-benar pecah, para analisis menilai Eropa akan menghadapi bencana besar yang sulit dibayangkan. Sebab Rusia tidak akan sendirian. Belarusia dan Korea Utara, dua negara yang resmi beraliansi dengan Moskow, hampir pasti akan terlibat baik dalam perang konvensional maupun nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.